This is one DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami dari manajemen PT Nusa Halama Air Minerals, PT NHM, khususnya Site Kosovo, dan juga atas nama Satuan Tugas Internal Penanggulangan COVID-19, ingin menyampaikan strategi secara keseluruhan yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan ke depannya. Perlu diketahui bahwa PT Nusa Halama Air Minerals sudah melakukan pemantauan kasus COVID-19 ini semenjak Januari 2020, ketika kasus tersebut mulai menjalar di Cina tahun yang lalu, kemudian sudah menyebar ke beberapa negara yang lain meskipun belum sampai ke Indonesia. Apa yang sudah dilakukan adalah adanya travel warning ke beberapa negara yang sudah terjangkit COVID, termasuk kebijakan untuk larangan atau pembatasan karyawan-karyawan ekspatriat yang mereka kembali ke site melalui transit di beberapa negara yang sudah terjangkit COVID tersebut. Seiring berjalannya waktu, PT NHM juga mendevelop matik Trigger Action Response atau TRAP, bagaimana untuk kemudian mensikapi kejadian-kejadian ketika kemudian masuk ke Indonesia dan juga masuk ke tambang. Pada pertengahan bulan Maret 2020, manajemen PT NHM membentuk Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di site, dan tim ini bertugas untuk merumuskan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya penanggulangan COVID-19 khususnya di site Kosovo. Secara garis besar, strategi yang dibuat adalah terdiri dari upaya pencegahan, upaya mitigasi, upaya komunikasi atau pusat komunikasi dan informasi, hubungan dengan pihak stakeholder, dan juga masyarakat di sekitar tambang. Khusus untuk penanggulangan pencegahan, PT NHM menerapkan isolasi ke karyawan. Mulai tanggal 27 Maret sudah dimulai lockdown atau isolasi sebagian di site untuk karyawan nasional, dan diikuti tanggal 30 untuk karyawan lokal yang setiap hari pulang ke rumah harus tinggal di dalam site. Kita juga menerapkan bahwa seluruh karyawan sebelum memasuki site harus wajib melakukan karantina selama 14 hari di rumah, mengisi kuesioner untuk diverifikasi di site bagaimana proses karantina, apakah dilakukan baik secara benar atau tidak. Khusus di area lingkar tambang, sebelum memasuki ke site dan lolos dari verifikasi tersebut akan diverifikasi oleh korlap kita yang ada di lapangan untuk memastikan bahwa daerah-daerah
di sekitar masyarakat Lingkar Tambang masih zona hijau. Yang kedua juga memastikan bahwa karyawan tidak bepergian ke daerah di sekitar Lingkar Tambang. Bagi karyawan luar Lingkar Tambang termasuk Ternate dan karyawan dari luar Maluku Utara, mereka diwajibkan untuk setelah lolos screening dari 14 hari isolasi mandiri di rumah, wajib untuk mengikuti karantina di hotel transit yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kita sudah membooking 3 hotel transit di Ternate dan 1 hotel transit di Tobelo. Mereka akan transit selama 2 minggu. Di dalam hotel transit kita ada tim medik, ada pengawas, dan juga kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dipantau setiap hari, suhu dan lain sebagainya. Bagi karyawan-karyawan yang lolos dari proses pengecekan ini, baru mereka diizinkan untuk masuk ke dalam site. Mulai dari awal Mei, khusus seluruh karyawan tidak terkecuali, baik itu Lingkar Tambang maupun yang memasuki hotel transit, mereka harus menjalani rapid test sebelum masuk ke site. Hanya karyawan yang lolos rapid test, mereka yang diizinkan untuk masuk ke site. Bagi karyawan-karyawan yang mereka menunjukkan hasil rapid test reaktif, mereka kita lakukan isolasi di hotel-hotel transit untuk kemudian dilakukan swab follow up dengan swab test. Protokol-protokol yang ada di site sendiri, sebelum karyawan memasuki area site, di area front gate kita lakukan standar pengecekan suhu, kemudian peningkatan fasilitas di dalam site untuk kebersihan, ya, hygiene, cuci tangan, hand sanitizer, proses edukasi untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, gaya hidup, termasuk kemudian meningkatkan makanan dan gizi, multivitamin kita bagikan ke seluruh karyawan yang ada. Perubahan roster yang lebih panjang kita lakukan, ini untuk menghindari pertukaran orang yang lebih sering, yang sebelumnya karyawan lokal pulang tiap hari, karyawan di luar Lingkar Tambang mereka 4 minggu kerja, 2 minggu libur. Kita menerapkan roster 8 minggu kerja dan 4 minggu libur. Hal-hal lain yang kami lakukan adalah upaya komunikasi dengan departemen-departemen yang ada untuk kemudian adanya tim compliant yang memastikan bahwa tindakan-tindakan kepatuhan, fasilitas dicek dengan baik. Di dalam site sendiri kita juga menghentikan aktivitas-aktivitas, fasilitas-fasilitas yang berpotensi untuk kemudian interaksi karyawan dalam jumlah besar, seperti fasilitas olahraga, area mess hall atau tempat makan karyawan. Seluruh karyawan diganti dengan pack meal untuk dibagikan ke masing-masing karyawan. Pengaturan di tempat ibadah untuk pengaturan jaga jarak dan sebagainya, termasuk kemudian penggunaan masker di dalam site. Langkah berikutnya adalah upaya untuk melakukan mitigasi atau penindakan. Meskipun pada waktu itu kita belum masih merupakan zona hijau, tetapi kita juga sudah mempersiapkan mitigasi seawal mungkin seandainya terjadi adanya kasus di site, bagaimana protokol penanganan kita, mulai dari personel yang menangani, kelengkapan peralatannya, kemudian komunikasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk kemudian fasilitas-fasilitas yang mungkin kita akan gunakan ke depannya, termasuk dengan koordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan setempat, baik itu di Kabupaten Halmahera Utara maupun Provinsi Maluku Utara. Hal yang berikutnya adalah proses komunikasi, baik itu internal maupun eksternal. Komunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan yang sangat penting dari strategi penanggulangan ini, karena tentunya berbagai informasi yang beredar
dan ini memberikan kepanikan terhadap karyawan. Ini bisa kita konfirmasi, kita membentuk tim komunikasi, kita ada pusat komunikasi, call center yang 24 jam bisa dikontak seandainya karyawan ingin memverifikasi baik itu berita yang didapat dari sosial media, media online, ataupun informasi dari rekan kerja atau berbagai informasi lainnya, sehingga bisa ditelusuri kebenarannya untuk memastikan karyawan mendapatkan informasi yang tepat. Komunikasi juga perlu sebagai upaya untuk memberikan informasi tentang perkembangan-perkembangan terbaru, baik itu kondisi nasional, lokal, maupun strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan misi atau semboyan kami di dalam strategi komunikasi adalah keterbukaan secara terkontrol. Jadi kita menginginkan agar semua informasi yang kita sampaikan tetap bisa dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh stakeholder yang ada, tetapi dalam koridor tanggung jawab yang itu terkontrol untuk kemudian meminimalkan atau menghindari dampak-dampak yang tidak perlu dari proses informasi yang mungkin tidak tepat. Hal lainnya adalah kita juga berkoordinasi dengan stakeholder, kita selalu aktif dan kami mengapresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini, tetapi secara garis besar adalah khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, melalui gugus tugas penanggulangan COVID, Dinas Kesehatan yang juga aktif dan mensupport kami di dalam langkah-langkah penanganan, membantu di dalam proses-proses screening karyawan, termasuk melakukan rapid test. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, kunjungan Bapak Kapolda Maluku Utara dan Rem ke site NHM yang juga memverifikasi bagaimana langkah-langkah kita di dalam penanggulangan COVID-19 di site Gosowong. Kami juga turut serta berpartisipasi bagaimana untuk PT Nusa Halmahera Minerals juga bisa berperan di dalam penanggulangan atau berkontribusi seperti alat kesehatan dan sebagainya untuk mensupport pihak-pihak yang membutuhkan tersebut, termasuk di masyarakat Lingkar Tambang. Kami juga mengapresiasi karyawan yang secara sukarela dikoordinir oleh tim dari gugus tugas COVID untuk kemudian memberikan donasi dari kantong-kantong pribadi secara sukarela untuk kemudian dibelikan peralatan kesehatan khususnya masker dan dibagikan kepada masyarakat Lingkar Tambang. Hal-hal yang kami rencanakan di site melalui gugus tugas penanggulangan COVID ini sepenuhnya disupport, didukung secara penuh dari kantor pusat kami di Jakarta, dari Bapak Presidir kami yang kemudian menekankan keselamatan karyawan merupakan prioritas bagi perusahaan, dan beliau juga menunjukkan secara langsung komitmen tersebut. Bagaimana support baik itu secara moral, secara finansial, untuk kemudian proses yang kami mensupport segala bentuk aktivitas atau program yang kami lakukan di site. Beliau juga menekankan bahwa dan sejalan dengan misi PT NHM untuk dalam situasi ini apapun yang terjadi, kita tidak ingin untuk kemudian karyawan atau operasi terhenti dan adanya terdampak bagi karyawan, apalagi kemudian berdampak pada stakeholder yang ada termasuk masyarakat Lingkar Tambang, karena keberadaan tambang PT NHM sangat vital di Gosowong. Oleh karena itu pendekatan yang kami lakukan dalam penanggulangan adalah keseimbangan bagaimana antara kegiatan operasi bisa tetap berjalan dan juga penanggulangan juga tetap berjalan secara optimum beriringan dengan kegiatan operasi yang ada. Perlu kami sampaikan bahwa di akhir bulan Mei 2020 kemarin
adalah pertama kali kita terjadinya atau ditemukannya kasus positif di site PT NHM. Terlepas dengan segala protokol yang kami rasa kita sudah melakukan seoptimal mungkin, akan tetapi segala ikhtiar yang sudah melakukan tentunya selalu ada celah yang kemudian bisa memungkinkan untuk kemudian terjadinya kasus di site Kosovo. Fokus kita adalah bukan mengidentifikasi celah dan dari mana dan bagaimana, tetapi bagaimana kemudian itu menjadi pelajaran ke depan untuk kita melihat ke depan bagaimana kemudian ini mengatasi dan kita meningkatkan protokol penanggulangan COVID-19 di site Kosovo. Dari satu kasus di akhir bulan Mei tersebut, satu karyawan yang sebelumnya di site mengalami gejala demam, kemudian sempat dirawat di klinik site, kemudian karena tidak kunjung reda demamnya dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam di Manado, yang sebelumnya sudah dilakukan 2 kali rapid test hasilnya non reaktif. Dalam perkembangannya 2 hari di rumah sakit dilakukan swab test dan hasilnya keluar ternyata positif COVID-19. Kondisi karyawan terkini adalah semakin membaik, dan kami juga mengapresiasi kepada seluruh karyawan yang setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana hal ini terjadi dan kemudian secara terbuka mereka mengapresiasi dan kemudian justru memberikan semangat yang ini memotivasi bagi siapa saja karyawan yang sedang sakit, bukan hanya yang terkena COVID, dan ini menjadi obat tersendiri bagi semangat teman-teman atau rekan kerja karyawan yang sedang sakit tersebut. Dari satu pasien yang positif tersebut, kami dari gugus tugas bergerak secara cepat untuk melakukan tracing di site, dan kita juga menggandeng Rumah Sakit Siloam yang pada waktu itu kita bisa dapatkan untuk bisa mensupport melakukan swab test secara cepat dengan hasil yang relatif cepat dan tepat, sehingga ini bisa kita harapkan untuk kemudian melakukan isolasi secara cepat di site Kosovo. Kita dari tracing 103 karyawan, kita menemukan ada 38 karyawan yang positif, yang kemudian setelah itu kita lakukan isolasi di area di Tobelo, yang ini berkoordinasi dengan gugus tugas daerah. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada gugus tugas dan Pemda Kabupaten Halmahera Utara yang sangat membantu dalam proses ini, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas di dalam penanggulangan secara cepat. Perlu kami sampaikan dari 38 karyawan yang reaktif, yang positif tersebut, terdapat 4 karyawan yang mereka kondisinya sakit, kemudian sisanya adalah mereka dalam kondisi yang sangat baik, ya, kemudian tanpa gejala, dan mereka juga dalam kondisi yang dengan semangat yang masih cukup, motivasi yang cukup bagus. Dari sini kita juga mau mengevaluasi tentang untuk melakukan tracing secara cepat di seluruh site. Perlu kami sampaikan sebagai tindak lanjut dari tracing sebelumnya yang menemukan 38 karyawan yang positif, kami bersyukur dengan hasil tersebut, sehingga kami mengetahui kondisi kami untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan secara cepat. Mulai dari tanggal 14 sampai 17 Juni kami sudah melakukan rapid test untuk seluruh karyawan yang ada di site, dan kemudian melokalisir karyawan-karyawan yang reaktif untuk kemudian kita isolasi secara terpisah. Kemudian kita juga sudah melakukan swab test untuk seluruh karyawan yang reaktif, dan dari tanggal 18 kita sudah memulai untuk melakukan swab test secara keseluruhan
bagi seluruh karyawan NHM yang ada di site Gosowong, dan saat ini kita menunggu hasil swab tersebut. Di tanggal 18 kami seluruh karyawan NHM baik manajemen beserta jajarannya mendapatkan kabar bahwa salah satu karyawan kami yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Tobelo telah wafat, dan diketahui setelah itu bahwa yang bersangkutan juga merupakan positif COVID-19 setelah hasil swabnya keluar hampir bersamaan ketika beliau wafat. Kami seluruh jajaran manajemen PT Nusa Halmahera Mineral beserta karyawan menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Ini merupakan pukulan telak bagi kami, kehilangan salah satu keluarga besar kami, dan tentunya juga kehilangan bagi pihak keluarga. Kami mendoakan semoga almarhum segala amal kebaikannya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kami sebagai manajemen sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan kami berkomitmen bahwa keluarga dari karyawan juga akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar PT Nusa Halmahera Mineral, sehingga komunikasi jalinan keluarga akan tetap kami bangun, dan selayaknya keluarga kami akan saling membantu satu sama lain apa yang dibutuhkan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, termasuk anak-anak yang ditinggalkan. Namun oleh karena itu kami tidak boleh berhenti di dalam upaya ini. Kami terus melakukan upaya bagaimana ke depannya, dan apa ke depan yang kami lakukan ini menjadi kunci untuk kita mempercepat proses pemulihan yang ada di site Gosowong. Jadi fokus kita yang pertama adalah kita mengevaluasi seluruh pasien-pasien kita, karyawan-karyawan kita yang sedang sakit, baik itu yang berkaitan dengan COVID ataupun yang sakit karena penyakit yang lain, untuk mendapatkan perawatan yang terbaik dimanapun mereka berada. Kita menempatkan representatif perwakilan perusahaan untuk kemudian memantau kondisi mereka secara periodik, 3 kali sehari, kebutuhan-kebutuhan mereka, dan juga eskalasi jika terjadi memerlukan penanganan lebih lanjut. Kita juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal yang berikutnya adalah kita ingin memastikan untuk kemudian isolasi tetap berjalan, sehingga kemudian kita bisa melakukan lokalisir karyawan-karyawan yang positif, sehingga kemudian kita lakukan penanganan, pemantauan, dan untuk kemudian disupport agar segera mereka bisa sembuh ataupun segera bisa hilang virus dari tubuh mereka sehingga cepat negatif. Perlu kita sampaikan juga bahwa kegiatan operasi PT NHM semenjak tanggal 18 kita sudah melakukan shutdown atau tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Kita fokus pada carry maintenance dan juga melakukan swab test untuk kemudian untuk menghindari berkumpulnya karyawan di area kerja dan transmisi lokal, untuk menghentikan penularan dari transmisi lokal di area kerja. Sehingga yang kita lakukan adalah setelah hasil swab keluar, kita akan mulai kegiatan produksi untuk karyawan-karyawan yang negatif. Baik karyawan yang terjangkit virus, maka mereka akan diisolasi untuk mendapatkan perawatan-perawatan lanjutan. Perlu kami sampaikan bahwa dari 38 karyawan yang positif dari tracing pertama sudah dilakukan swab kedua, bahkan yang ketiga. Dari hasil swab yang kedua, dari
38 tersebut 7 karyawan sudah menunjukkan hasil negatif dan kita masih menunggu hasil swab yang ketiga. Sebagai protokol kami yang berkoordinasi dengan Rumah Sakit Siloam untuk mendevelop protokol tersebut, bahwa setelah 2 kali swab maka karyawan tersebut sudah dinyatakan bersih, sudah tidak membawa virus lagi atau bukan sebagai carrier, sehingga bisa kita lakukan rilis sebagai karyawan yang sehat. Perlu kami informasikan juga, kami juga melakukan turut mensupport beberapa pasien ataupun personil dari masyarakat. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami yang berada di tempat bersama di isolasi kami yang di area positif untuk kemudian dilakukan swab. Dan alhamdulillah dari 3 yang dari masyarakat di luar Tambang yang dari 3, 2 sudah menunjukkan hasil yang negatif sehingga sudah bisa dirilis atau dikeluarkan dari area isolasi. Untuk kedepannya kami sudah lakukan dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam untuk terus melakukan swab test di site, dan kita juga menjajaki untuk kerjasama dengan berbagai pihak yang lain untuk membackup di dalam melakukan swab test ini, dan juga opportunity atau kemungkinan potensi untuk kemudian kita bisa melakukan swab test dan juga bisa langsung dilakukan pengetesan di dalam site. Ini merupakan prioritas kita karena ke depan seluruh karyawan kita sebelum memasuki site kita akan melakukan swab test, sehingga ini akan menggantikan prosedur sebelumnya yang itu melakukan isolasi maupun rapid test akan digantungkan langsung dengan swab test untuk mendapatkan hasil akurat sebagai jaminan atau garansi bahwa siapapun tidak terkecuali karyawan, visitor, dan kontraktor untuk sebelum masuk karyawan Maset NHM akan dilakukan swab test. Kita juga sedang menjajaki untuk kemudian mendatangkan tenaga medis tambahan, khususnya spesialis yang berkaitan atau mereka yang berpengalaman di dalam penanggulangan COVID-19, sehingga ini memberikan backup untuk penanganan cepat di site Gosowong ketika ada karyawan yang memerlukan penanganan lebih lanjut sebelum untuk kemudian dievakuasi ke area-area rumah sakit yang nanti menjadi rujukan. Itu merupakan gambaran secara umum dan hal yang sudah sejauh ini kami lakukan dan hal ke depan yang kami lakukan. Kami tetap berkomitmen untuk keselamatan karyawan, masyarakat Lingkar Tambang, dan seluruh stakeholder PT Nusa Halmahera Minerals aman, dan kita bertanggung jawab terhadap hal ini untuk kemudian kita men-tracing karyawan, termasuk seandainya ada karyawan yang sudah cuti dan ternyata positif, baik itu di Lingkar Tambang maupun karyawan yang di luar Lingkar Tambang. Kami berdoa dan mari kita sama berdoa, mudah-mudahan segala upaya yang kami lakukan mendapatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita segera keluar dari wabah COVID-19 ini, khususnya di site Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, ataupun secara umum di Indonesia maupun dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.